Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, kita berjumpa kembali dalam acara Bincang-Bincang dengan Dr. Adian Husaini. Dan kali ini kita akan membawakan sebuah tema yang cukup menarik, krusial, dan penting bagi kita semua, yaitu tentang liberalisasi Islam di Indonesia. Selamat pagi Pak Dr. Adian. Ya. Assalamualaikum. Kita tahu dokter bahwasanya kalau tidak salah tahun 2005 Majelis Ulama Indonesia sebagai satu-satunya institusi keagamaan yang paling tinggi di Indonesia telah mengeluarkan fatwa tentang diharamkannya sepilis, ya, gerakan sekularisasi, pluralisme, dan liberalisasi Islam di Indonesia. Tapi kalau kita lihat dokter, hari ini nampaknya hal yang cukup memprihatinkan, di mana kita lihat gerakan-gerakan liberal ini kok semakin bertambah luas, seolah-olah seperti itu. Artinya marak, gitu, cukup marak di Indonesia. Dan masalahnya adalah gerakan ini terkadang di blow up oleh media, yang hal itu sedikit banyaknya akan mempengaruhi banyak masyarakat kita. Sehingga mungkin dalam acara bincang-bincang kita akan meminta Dr. Adian untuk menjelaskan kepada para pemirsa apa hakikat, tujuan, dan apa agenda-agenda yang tersembunyi dibanding gerakan liberalisme Islam di Indonesia. Silakan Dr. Kalau kita mulai dari fatwa Majelis Ulama Indonesia tadi ya, tahun 2005, yang populer kemudian dikenal sebagai fatwa, ada yang menyebut sipilis, ada yang menyebut sepilis gitu ya, sekularisme, pluralisme, liberalisme. Ini seperti satu akronim yang populer sekarang untuk menyebut tiga faham yang telah dinyatakan faham yang bertentangan dengan Islam dan haram bagi umat Islam untuk memeluknya, yaitu faham sekularisme, pluralisme, dan liberalisme agama ini. Nah, menarik karena dulu misalnya kita kenal akronimnya di Muhammadiyah misalnya TBC, ada penyakit TBC, ya, penyakit tahayul bid'ah khurafat. Nah, sekarang ada penyakit baru nih di era sekarang ini yang perlu diperhatikan oleh umat Islam, yaitu sipilis ini, sekularisme, pluralisme, liberalisme itu. Nah, menarik sekarang sudah 7 tahun ya, dari tahun 2005 kita bisa mengevaluasi perkembangan dari fatwa MUI ini, dan ternyata tidak gampang juga, meskipun sudah dikeluarkan fatwa, tapi faham ini terus dikembangkan ya, bahkan diajarkan, masuk ke kurikulum ya, disebarluaskan melalui media massa, dan juga diwajibkan ya kadangkala dalam pelajaran-pelajaran dan dalam pelatihan-pelatihan ya. Sebagai contoh misalnya adalah bagaimana faham kesetaraan gender gitu ya. Faham kesetaraan gender ini yang sebenarnya bagian dari faham liberalisme ya, meskipun Majelis Ulama Indonesia tidak eksplisit menyebutkan ini, tapi kesetaraan gender sekarang ini sudah diimpreskan ya, dimasukkan dalam kurikulum. Bahkan sekarang DPR sedang menggodok rancangan undang-undang kesetaraan gender ini. Nah, jadi ternyata umat Islam masih menghadapi problem yang sangat serius. Ini yang kita lihat. Nah, sekarang apa sih sebetulnya dimaksud dengan sipilis ini? Kalau kita sebetulnya semua ini bisa kita bingkai dengan satu istilah ya. Istilahnya adalah liberalisasi Islam, liberalisasi agama, khususnya Islam. Nah, kita bicara di situ karena liberalisasi agama ini mencakup isu-isu tiga tadi ya. Kalau kita merujuk kepada penelitian yang dilakukan oleh Dr. Greg Barton ya, bukunya sudah diterbitkan oleh Para Madinah dengan judul Gagasan Islam Liberal di Indonesia. Itu ada 4 agenda pokok liberalisasi Islam di Indonesia. Kita mengacu pada apa yang mereka maksud ya. Maaf dokter, sebelum kita berlanjut tentang 4 agenda dasar liberalisasi Islam di Indonesia, mungkin sebagian pemirsa ada yang belum paham atau belum memahami apa sih secara etimologi ataupun istilah apa sih Islam liberal atau liberalisasi Islam, karena sebagian kita mayoritas mungkin merasa Islam itu ya Islam, tapi kenapa sih mesti ada
harus ada gerakan liberalisasi gitu? Mungkin bisa diterangkan. Nah, ini pertanyaan menarik ya. Jadi kalau kita perhatikan misalnya sekarang ini banyak istilah Islam ya yang ditambahi kata-kata lain, bahkan udah puluhan kalau kita lihat ya. Ada istilah Islam liberal, ada Islam fundamentalis, ada Islam esoteris, ada Islam eksoteris ya, ada Islam teologis normatif, ada Islam militan, ada Islam radikal, macam-macam Islam gitu ya. Dan ternyata banyak Islam ini. Jadi Islam itu nggak satu kata mereka. Kata para cendekiawan ini, katanya cendekiawan yang berpikiran liberal ya, itu bahwa Islam itu banyak gitu ya. Islam itu tidak satu. Jadi ada Islam yang macam-macam. Jadi tidak Islam, tapi ada S-nya gitu. Islam gitu ya. Padahal sebenarnya ini tidak benar ya. Kalau kita lihat Islam itu satu sebenarnya, karena dalam sejarah perkembangan pemikiran Islam dan juga bahkan sampai hari ini kita bisa melihat fakta ya, Islam itu satu-satunya agama yang satu. Coba bayangkan, orang Islam itu kitabnya satu, kiblatnya satu, ya. Nabi terakhir Nabi Muhammad SAW itu sepakat, ya. Qurannya satu. Bahkan sholat, ya, kita sholat dimanapun, di masjid manapun itu tidak mengalami masalah, gitu ya. Kecuali aliran-aliran sesat yang mereka nggak mau makmum dengan kita, gitu. Jadi sebenarnya tambahan kata liberal pada kata Islam ini sebetulnya tidak benar, ya. Karena ini dua kata ini sebetulnya saling menegasi. Islam itu dari kata aslama yuslimu islaman kan, artinya tunduk patuh ya kepada Allah, maka dimulai dengan syahadat. Tetapi kalau kita lihat liberal itu maknanya free from any restraint, bebas dari segala hambatan. Jadi yang satu kata Islam itu adalah tunduk patuh kepada Allah, kemudian liberal itu semaunya sendiri. Ada seorang ulama yang mengatakan begini, Islam liberal itu adalah Islam bahasa Jawanya sak karepe dhewe gitu. Jadi Islam semaunya sendiri. Karena kalau kita lihat nanti ya, kita akan cek ajaran-ajaran mereka itu sangat bebas semaunya mereka gitu. Menafsirkan Quran semaunya mereka, menafsirkan hadis semaunya mereka. Jadi ittiba'ul hawa. Jadi Islam yang mengikuti hawa nafsu ya. Tapi inilah yang menarik. Jadi asalnya dari mana sih kok ada tempelan kata liberal dan Islam? Sebetulnya dari Yahudi. Yang pertama kali menempelkan kata liberal dalam sejarah pemikiran keagamaan dari Yahudi liberal Judaism. Pemikiran akar Yahudi liberal itu bisa kita temukan misalnya pada abad ke-16 ya, seorang tokoh Yahudi liberal namanya Baruch Spinoza itu di Belanda. Kemudian berkembanglah pada abad ke-19 ya, secara ringkasnya berkembang kelompok namanya Liberal Judaism, Yahudi liberal. Salah satu tokoh yang terkenal dari Yahudi liberal ini adalah Dr. Abraham Geiger. Dia menulis buku yang sangat terkenal ya, namanya judul bukunya dalam bahasa Inggris itu What Did Muhammad Borrow from Judaism ya, apa yang Muhammad pinjam dari Yahudi gitu. Jadi apa yang Muhammad pinjam dari agama Yahudi, itu buku dari Dr. Geiger. Jadi Yahudi liberal gitu ya. Kemudian dari Yahudi liberal itu berkembang ke Kristen liberal. Tokoh yang sangat terkenal dalam Kristen liberal adalah, mereka menyebut sebagai bapak hermeneutika modern ya, itu adalah Dr. Schleiermacher ya, Friedrich Schleiermacher. Ini tokoh Kristen liberal. Nanti kalau kita lihat soalnya kenapa penting ya, saya pernah menulis satu artikel, saya beri judul dari Yahudi liberal ke Islam liberal. Karena ide Islam liberal itu dalam teologinya, dalam penafsiran kitab suci itu fotokopi dari Yahudi liberal ya. Jadi kalau tadi dari mana asal usulnya kata liberal ditambahkan ke Islam ini dari Yahudi. Ini juga barangkali yang kita lihat ya, Rasulullah SAW sudah pernah mengingatkan la tatabi'anna sunana man kana qablakum syibran bi syibrin ya, dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi hudri dabbin wa dakhaltumuhu ya. Kamu ikuti jejak langkah sunnahnya orang-orang sebelum kalian, sampai kalau mereka masuk ke lubang biawak sekalipun kamu ikuti juga mereka gitu. Nah inilah yang nanti kalau kita lihat tentang pemikiran-pemikiran Islam liberal, kita tinggal ngopi saja dari lihat pada Yahudi liberal. Nah itu yang tampak gitu ya. Ya, jadi para pemirsa, dari penjelasan Dr. Adian tadi kita bisa ada sedikit gambaran ya tentang definisi. Jadi secara bahasa saja ya, itu sudah terlihat kontradiksi yang sebenarnya ya cukup lucu dokter ya, karena Islam sendiri dari kata aslama yuslimu islaman, sebuah
bukti sikap ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika ditempeli dengan liberal yang bermakna kebebasan, ingin bebas tanpa aturan, maka sesungguhnya sudah kontradiktif. Maka ini sangat menarik para pemirsa, dan mari kita ikuti terus pembicaraan kita dengan Dr. Adian Husaini setelah yang satu. Para pemirsa, kembali kita bersama Dr. Adian Husaini. Menarik sekali tadi beliau sampaikan bahwasanya sebenarnya ide liberalisasi Islam itu juga bukan ide original ya, bukan original, ide baru yang sama sekali baru dalam dunia keagamaan atau Islam. Beliau tadi sampaikan tentang bahwasanya ide liberalisasi agama itu sudah duluan ya, ada di Yahudi dan Nasrani, bahkan bisa dikatakan liberalisasi Islam itu bahkan fotokopi dari liberalisasi Yahudi gitu. Iya, itu menjiplak saja sebenarnya. Makanya nanti ada usaha-usaha dari kaum liberal ini untuk mencari legitimasi sejarah. Mereka misalnya begini, dalam buku Wajah Liberal Islam Indonesia terbitan CIL itu ada satu artikel di sana yang mengatakan bahwa asal-usul Islam liberal itu dari Umar bin Khattab katanya. Jadi katanya Umar bin Khattab itu ya, di buku itu ada, pernah waktu bedah buku itu saya diundang mencari legalitas iya, mencari legalitas sejarah. Nggak ketahuan kopi. Nah, bahwa ini bukan kopi dari Yahudi, bukan dari luar gitu loh. Kami ngambil dari sejarah. Jadi waktu itu saya kritik ketika launching buku ini tahun 2002, ingat saya di UIN Jakarta waktu itu. Saya kritik bagaimana mungkin Umar bin Khattab itu liberal. Katanya Umar bin Khattab meninggalkan nas, memilih akal daripada nas, seperti dalam kasus tidak memotong tangan pencuri ya, tidak membagikan zakat pada mu'alaf, tidak membagikan tanah rampasan perang di Irak gitu ya. Padahal ini kan sebetulnya ini tidak liberal, karena Sayyidina Umar bukan meninggalkan nas, beliau juga berpegang kepada nas-nas yang lain ya. Ini tapi klaimnya lucu gitu lah. Ini upaya-upaya nanti mereka mencari, misalnya untuk liberalis syariat, mereka mengutip dari Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i bahwa apa itu ra'i sawabun yahtamilul khata' ya, wa ra'yu ghairi khata'un yahtamilul sawab. Katanya, nah itu kan jangan mengklaim pendapat sendiri yang benar. Padahal kan Imam Syafi'i di situ yang benar mengandung kemungkinan salah. Iya, itu dalam soal furu, ya kan, dalam soal furu, iya, bukan dalam soal yang qat'iyah gitu. Ini yang nanti usaha mereka untuk mengelabui gitu ya, mencari-cari seolah-olah legitimasinya itu dari akar sejarah. Nah, ini yang kita perlu hati-hati. Padahal mudah sekali kok menelusuri gagasan liberal. Misalnya sebagai contoh di Yahudi, ya, mereka menggunakan pendekatan namanya historical criticism dalam penafsiran kitab suci. Ini ide ini dari tokoh Yahudi liberal namanya Baruch Spinoza. Yang ide ini pun dulu dikecam oleh kalangan Yahudi sendiri gitu. Nah, ide ini kemudian dipakai nanti. Kalau kita telusuri gagasan bagaimana menafsirkan kitab suci itu dari historical criticism ya, pendekatan sejarah gitu ya. Ini terkenal sekali. Sekarang dikembangkan namanya Islam historis, historical Islam gitu ya, di kalangan perguruan tinggi dan juga di tengah-tengah. Misalnya contoh tokoh liberal dari Mesir yang belum lama ini meninggal bulan Januari yang lalu, Profesor Nasser Hamid Abu Zaid, terkenal dengan pendekatan ini. Jadi sebetulnya kalau kita telusuri, misalnya ide tentang pluralisme, ya, pluralisme agama, itu bisa kita telusuri dari Yahudi. Ya, ada satu buku tentang pluralisme agama terbitan dari salah satu penerbit Kristen di Indonesia yang menunjukkan bahwa ide ini juga muncul dari kalangan Yahudi gitu ya. Jadi penting sekali untuk meneliti akar sejarah supaya kita tahu. Tadi saya katakan Islam liberal ini bisa dikatakan fotokopi saja dari Yahudi liberal kemudian ke Kristen liberal. Ya, sebentar ya. Mungkin tadi saya sedikit menangkap tentang korelasi nama tadi, bahwa cara menafsirkan Quran pun mengadopsi dari cara penafsiran orang-orang Yahudi misalkan, yaitu dengan pendekatan sejarah. Ini juga mungkin para pemirsa agak sedikit punya korelasi dengan nama liberal tadi. Jadi cara menafsirkan Al-Quran pun sudah mulai terlihat seenaknya gitu. Jadi pendekatan sejarah yang memang kita umat Islam memiliki metode penafsiran yang memang sudah muktabar ya, diakui di kalangan para ulama, para mufassir. Silakan diteruskan. Iya, nanti secara khusus saya kira perlu kita bahas dalam sesi tersendiri ya tentang bagaimana cara kaum liberal menafsirkan kitab suci
yang mereka katakan menggunakan metodologi hermeneutika itu. Insya Allah dalam sesi yang lain. Tapi sekarang kita hanya coba telusuri ya, akar dari pemikiran liberal dari mana? Bukan dari Islam. Bahkan kita tidak menemukan pemikiran liberal ini kepada Mu'tazilah misalnya. Jauh. Ada satu artikel yang mengatakan bahwa ya sebetulnya ini dari Mu'tazilah. Mu'tazilah tidak seperti mereka. Misalnya orang liberal sekarang ini menghujat Al-Quran, mengatakan Mushaf Utsmani ini adalah hasil rekayasa produk Quraisy. Itu tidak pernah kita temukan pemikiran seperti ini di kalangan Mu'tazilah sekalipun. Mu'tazilah yang terkenal dengan utamakan akal saja. Akal saja, tidak seperti liberal. Iya, ini akarnya tidak pada Mu'tazilah. Ya, jadi ini akarnya betul-betul bukan dari dalam pemikiran Islam. Ini dari pemikiran yang lain. Nah inilah pentingnya ya. Jadi tadi saya katakan bahwa ini Islam liberal ya, menempelkan saja kata, padahal kata Islam itu jangan dikasih embel-embel yang lain. Misalnya ada orang liberal mengatakan begini, maksudnya liberal itu bukan sebebasnya, semaunya sendiri, tapi liberal itu adalah Islam yang membebaskan katanya. Islam itu sendiri sudah membebaskan. Untuk apa ditambah kata liberal? Kehadiran Rasulullah SAW ya di Jazirah Arab waktu itu membebaskan penindasan, membebaskan manusia eksploitasi satu dengan yang lain tanpa kata liberal ya. Jadi penyembahan kepada setan, penyembahan kepada selain Allah ya, penghambaan pada hawa nafsu, Islam itu pembebasan. Jadi ini redundant. Jadi kata liberal ini, kalaupun mereka maknai liberal itu maksudnya adalah supaya Islam yang membebaskan katanya, loh berarti ada dong Islam yang tidak membebaskan. Itu tidak benar kan? Orang Islam itu sendiri sudah membebaskan. Gitu. Jadi hati-hati kita menggunakan istilah-istilah yang nanti bisa merusak. Sebab kita ini memahami agama dari istilah, memahami agama dari bahasa. Ya, kalau profesor saya di Kuala Lumpur, Profesor Syed Naqib Alatas menyebutkan sekarang di dunia Islam terjadi fenomena apa yang disebut sebagai de-Islamization of language ya, proses de-Islamisasi bahasa. Jadi dulu Islam datang itu mengislamkan istilah-istilah yang ada atau mengganti istilah-istilah yang tidak sesuai dengan Islam dengan istilah Islam. Nah sekarang ini ya terjadi proses de-Islamisasi bahasa, masuk istilah-istilah asing ke dalam Islam yang akhirnya mengacaukan pemikiran. Ini yang beliau katakan sebagai terjadinya confusion of knowledge ya, kekacauan ilmu, kekacauan pengetahuan. Istilah-istilah asing masuk tanpa diseleksi, ya, tanpa diislamkan, sehingga menimbulkan kerancuan dalam pemahaman atau kekacauan dalam pemahaman Islam itu. Mungkin bisa disimpulkan sampai titik ini bahwasanya liberalisasi Islam atau Islam liberal sesungguhnya unsur dari luar yang dicoba ditempelkan dalam Islam dan tentu saja mengandung berbagai macam kontradiksi gitu ya. Maka ada satu hal yang memang perlu kita sampaikan pada pemirsa. Jadi kira-kira apa sih sebabnya kok mereka sampai seolah-olah merasa ya, kok dengan menempelkan liberal berarti seolah merasa ada sesuatu yang kurang dalam Islam. Jadi kita ingin tahu dokter tentang apa sebab-sebab munculnya ide liberal, atau apa sih motivasi yang mendasari sebenarnya kok mereka kok tega-teganya. Mungkin para pemirsa kita akan dengarkan tentang jawabannya setelah yang berikut ini. Para pemirsa, kembali dalam bincang-bincang bersama Dr. Adian Husaini. Kita lanjutkan dengan hal yang cukup penting yang harus kita ketahui adalah kira-kira apa sih yang melatar belakangi atau faktor-faktor apa yang menjadi penyebab kok sebagian kaum muslimin sendiri ya, bahkan tidak bisa kita sebut sebagai orang bodoh, mereka kemudian kok membawa ide atau ide-ide yang jelas tadi unsur dari luar ditempelkan Islam dan yang intinya menyimpang lah gitu. Bisa diterangkan apa sebab dan faktor-faktor yang melatar belakang itu semua? Ya, jangan menganggap kalau yang menyimpang itu orang bodoh saja. Dalam sejarah Al-Quran, kalau kita lihat Al-Quran banyak menceritakan kesesatan orang-orang pintar gitu ya. Di masa Fir'aun Fir'aun bukan orang bodoh, Fir'aun sangat pandai. Namrud sangat cerdas, debat dengan Ibrahim. Ada Haman, ya kan. Abu Jahal itu bukan orang bodoh, walaupun namanya bapaknya bodoh gitu ya. Abu Lahab bukan orang bodoh. Banyak cendekiawan yang di
di masa lalu tergelincir gitu ya. Jadi ada beberapa hal ya yang sebenarnya kalau kita baca, karena kita nggak bisa menebak hati ya, tapi apa yang mereka tulis bisa kita baca. Pertama adalah mereka ini saya lihat terlalu kagum gitu ya pada kemajuan Barat ya, peradaban Barat. Mereka ini awal liberalisasi kalau kita lihat di Turki misalnya, ada seorang cendekiawan Turki termasuk pendiri CUP ya, Komite Union and Progress, cikal bakalnya gerakan Turki Muda, itu namanya Abdullah Cevdet misalnya. Abdullah Cevdet ini sampai mengatakan tidak ada peradaban di dunia ini katanya. Satu-satunya peradaban yang ada cuma peradaban Barat gitu. Oleh karena itu kata dia, kalau kita mau maju ya, kita harus mengambil Barat secara sempurna. Dia ibaratkan peradaban Barat itu seperti mawar. Mawar itu ada bunga dan ada duri. Nah, kata Abdullah Cevdet, kalau mau maju, ambillah pohon mawar secara total, sama duri dan bunganya gitu. Jangan ambil sebagian gitu. Di Indonesia banyak pemikir yang seperti itu. Sudahlah, kita ikuti Barat. Sehingga ketika Kemal Atatürk misalnya ingin ikut Barat kan sampai pecinya diganti, kerudung dilarang, ya kan? Kemudian baju huruf Arab diganti dengan huruf Latin. Ini ada yang sangat kebablasan ya, mengadopsi apa saja yang datang dari Barat gitu loh. Dan ini dalam derajat tertentu mereka juga begini, mengambil ide tentang kemajuan itu keliru. Karena orang liberal saya mengatakan kami progresif gitu ya. Selain Islam liberal, mereka menyebut kami ini Islam progresif, Islam yang maju gitu loh. Mereka mencontohkan maju dari Barat. Maju dari mana? Dari ekonominya maju. Sekarang kalau kita tanya sebetulnya Barat itu maju atau tidak, kita ukuran dari mana? Manusia itu bukan hanya ekonomi, manusia itu yang penting adalah ruh. Dan banyak terbukti sekarang ini Barat tidak pernah maju dalam soal rohani ini, dalam soal spiritual. Jadi karena kekaguman yang berlebihan ya, hilangnya izzah ya. Ini karena hilangnya izzah ya. Padahal orang mukmin itu harus punya sikap izzah dalam surat Al-Maidah ayat 54 ya, di generasi yang akan didatangkan Allah yang meraih kemenangan ya. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adzillatin 'alal mu'minin ya, mereka cinta Allah, Allah cinta mereka, kasih sayang sama mukmin. Yang ketiga apa? Aizzatin 'alal kafirin. Punya izzah, orang mukmin itu harus punya izzah. Jadi menurut saya salah satu sebab ya, terlalu mudah mengadopsi pemikiran dari luar ini, hilangnya izzah, mudah kagum sama pemikiran asing. Saya menggambarkan ini seperti kawan saya Dr. Samsudin Arif, saya ambil perumpamaan dari beliau ini, mengibaratkan ini seperti istrinya Aladin ya. Istrinya Aladin itu kan tertipu oleh lampu tukang sihir yang lebih bersinar ya kan, lebih kinclong, sementara lampu yang berkhasiat itu kusam gitu kan. Jadi sebenarnya kan dia melihat ajaran Islam ini kusam. Dia lihat, wah ini kan seperti lampunya tukang sihir ya, menarik gitu. Akhirnya dia buang itu, ditukerlah lampu yang berkhasiat ini dengan lampu yang kelihatannya mencorong atau bersinar itu. Benar nggak ada khasiatnya apa-apa, bahkan rugilah dia kan lampunya itu. Jadi ini pertama itu ya, salah. Biasa itu bisa salah persepsi dan bisa salah guru gitu. Salah guru. Yang kedua, ini karena dalam sejarah ya, orang yang keliru itu juga karena ini kan karena ketidaktahuan ya, ada juga karena sengaja. Ini faktor dunia, ini soal syahwat ya, sudah tertipu oleh dunia ya, sudah dia tahu itu finansial misalkan. Iya, faktor finansial, ada faktor ini. Karena saya mendengar cerita dari beberapa orang itu yang mengaku pada saya bahwa ya pertama-tama dia tidak liberal gitu loh, tapi kemudian dia diajak misalnya untuk buat kegiatan, harus mengajukan satu proposal. Nah, proposal dari yang disukai sekarang oleh LSM Barat ini kan proposal tentang liberal, tentang pluralisme, tentang itu laku. Yang menghancurkan, yang merusak pemikiran Islam. Tapi karena ini cepat laku gitu ya, proposal ini, semula dia nggak sadar, lama-lama dia terjerat. Ya, itu jadi ini kekeliruan berpikir, juga kesalahan dalam mengambil sikap ya. Dan ada satu ciri juga ya, pandai orang-orang liberal terutama ini ya, saya lihat ada beberapa yang terjerat karena mereka lupa ketika dipuji. Cendekiawan itu penyakit, kalau kita dalam sejarah, penyakit cendekiawan atau ulama itu, salah satu yang berbahaya itu adalah gila pujian.
ya. Nah, ini bahaya ini, dan ini saya kira setan tahu persis ini kelemahan apa namanya orang pinter lah gitu ya, cara menjatuhkan, sehingga banyak yang kemudian dipuji-puji, diangkat-angkat, dibuatkan panggung seminar di di internasional ya, dikelilingkan. Kemudian ada juga yang ditulislah dia cendekiawan hebat ya, berpotensi. Jadi media-media liberal ini mengangkat mereka menjadi orang terkenal, kemudian mengkondisikan itu. Ketika orang populer semua bisa dapat gitu. Nah, jadi ini juga hal-hal yang kenapa tadi motifnya kok sampai kemudian orang yang pinter gitu ya kok bisa kena pemikiran ini. Tadi yang dokter sampaikan ada dua ya, tapi keduanya baik faktor kegaguman pada peradaban barat, jadi sebenarnya inferior ya, rendah diri dengan peradaban. Iya. Yang kedua tadi Mas tentang mungkin godaan syahwat finansial. Mungkin ada nggak yang faktor eksternal lain yang lebih strategis, misalkan apakah memang konspirasi dan sebagainya, ada nggak? Sekarang sebenarnya saya tidak suka menggunakan istilah konspirasi karena semuanya terbuka kan. Kita bisa baca kok itu di program, misalnya kita buka aja program webnya Asia Foundation, bahkan webnya Kedutaan Amerika di Jakarta, semua ada programnya. Jadi bukan konspirasi lagi, terbuka. Duitnya disalurkan kemana, lembaga apa saja, untuk program apa saja, pesantren-pesantren mana yang dapat, lembaga-lembaga yang dapat, semua terbuka. Jadi kita nggak perlu lagi menyebut ini konspirasi, enggak, semua terbuka. Ya, coba klik aja web Leap for All, the Asia Foundation atau USAID atau AusAid atau apa, semua terbuka. Bahkan buku-buku mereka pun nggak malu-malu disebut ini, misalnya kerjasama dengan The Ford Foundation, the Asia Foundation dan sebagainya. Jadi ini sudah terbuka. Bahkan nanti di kurikulum buku-buku perguruan tinggi itu mereka nggak malu. Misalnya ada kurikulum yang mengatakan bahwa tujuan mata kuliah ini misalnya adalah bagaimana agar mahasiswa bisa menerapkan metode orientalis. Itu kalau dulu orang masih malu-malu ya mengadopsi orientalis, sekarang udah enggak, ambil aja gitu. Jadi saya justru ngeri sekarang ini gitu loh. Akhirnya orang berbuat salah itu bangga. Ya, dan itu kan berbahaya ya. Dulu orang masih malu kalau dikatakan awas loh kamu ini dana dari Yahudi. Dulu orang malu, sekarang orang nggak malu kok. Kalau dari Yahudi mau ngapain katanya? Ini kan ngeri kalau begini, mau ngapain? Dia juga dapat dana dari Saudi katanya. Saudi juga dari Amerika gitu. Jadi ini makanya saya lebih suka sebenarnya dalam pembahasan liberalisme ini adalah bagaimana kita kaji itu deh pemikirannya. Ya, bagaimana pemikirannya, kemudian nanti kita lihat dari sisi mana. Dan kita jangan salah juga, kita ini tidak a priori loh dengan Barat itu. Jangan salahkan loh, semua yang datang dari Barat kita tolak, tidak. Kita menerima bahasa Inggris kok, kita belajar bahasa Inggris, di sekolah-sekolah kita ajar bahasa Inggris, itu bagian dari peradaban Barat. Dan mungkin memang dalam Islam kan semua yang bersifat muamalah ya, itu kan memang diterima kan dari manapun asal. Ya, kita al-hikmah dholatul mu'min, ya kan? Hikmah itu bisa datang dari mana saja. Tetapi bukan pada permasalahan-permasalahan bukan krusial. Pada apa yang kita sebut sebagai worldview, ya, cara pandang hidup, pandangan alam, pandangan hidup. Itu yang kita berbeda, karena Barat pandangan hidupnya liberal, sekuler. Mereka hanya berhenti di dunia. Mereka tidak mengakui hal-hal yang gaib, tidak mengakui yaumul hisab. Itu yang kita berbeda. Mereka fokus pada peradaban materi, ya, jasad. Mereka sangat mementingkan aspek-aspek materi. Tuhannya orang Barat 4 ya. Satu adalah wealth, ya, kekayaan, gitu. Yang kedua adalah power, ya, kekuasaan. Ketiga adalah beauty, ya, kecantikan, dan keempat adalah popularity, ya, popularitas. Ini yang lihat aja mereka mengejar seperti itu, ya, seperti Tuhan-Tuhan yang baru kan. Nah, ini juga bahkan nanti kita bisa bahas lebih jauh apa dampak dari liberalisasi dan sekularisme liberalisme di Barat ini luar biasa, termasuk yang menghancurkan agama Yahudi dan Kristen sendiri. Sampai Paus yang sekarang ini, Paus Benediktus ke-16, itu ada satu buku saya punya, judulnya The Rule of Benedict. Itu judul kecilnya apa? Pope Benedict XVI and His Battle with the Modern World. Paus Benediktus ke-16 dan peperangannya melawan dunia modern. Ya, Paus itu punya program namanya Battling Dictatorship of Relativism, memerangi faham relativisme iman.
Jadi bukan hanya kita yang kena dampak liberal ini. Yang tidak setuju dengan ide liberalisasi agama juga bukan hanya kita, kaum Oh iya, iya. orang-orang. Semua agama itu berhadapan dengan liberalisme. Iya. Ya, kita bisa bahasa lebih rinci nanti. Kalau bisa makin menarik bincang-bincang kita, tetapi waktu membatasi kita, dan hari ini kita tahu dari bincang-bincang ini tentang seputar pengertian ya, secara etimologi, bahasa apa itu liberal, dari mana asal usulnya, kemudian juga faktor-faktor apa yang melatar belakangi munculnya gerakan ini, dan kita akan terus lanjutkan dalam bincang-bincang di pertemuan yang akan datang. Dan dari saya, Mas Wabila, kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.